329, Rizka Alivia Rahmadani NIM 061, Dewi Utaminingsih 078, Ahmad Mufid Hanafi 049. Kami dari kelompok 3 yang akan membahas tentang bab 3, akal dan wahyu dalam perspektif tujuan penciptaan manusia. Yang pertama yaitu manusia sebagai puncak tujuan akhir penciptaan alam. Dalam konteks tujuan akhir penciptaan alam, maka seluruh isi alam adalah untuk manusia. Ibarat seluruh akar, batang, dan daun pisang disiapkan untuk buahnya. Sebagai contoh, tumbuhannya sebatang pohon mempunyai tujuan utama yaitu menghasilkan buah. Demikian, Rumi berpendapat, argumentasinya berpijak pada realitas pisang yang akan terus tumbuh sampai menghasilkan buah, dan setelah itu baru mati. Dengan demikian pula dengan alam, sebagai buahnya adalah manusia. Manusia adalah puncak atau tujuan akhir penciptaan alam. Selanjutnya, mari kita renungkan. Bukankah apa saja yang ditemukan di dunia ini adalah untuk manusia? Tentang ini sebuah hadis qudsi menyatakan, "Laulaka walam laka ma khalaqtu al-alama kullaha." Yang artinya, kalau bukan karenamu, tidak akan kuciptakan alam semesta ini seluruhnya. Dan Al-Quran sendiri menyebutkan, Dialah Tuhan yang menjadikan segala apa yang ada di bumi untukmu. Quran Surat Al-Baqarah ayat 29. Sedangkan dalam konteks puncak penciptaan alam, manusia secara biologis adalah makhluk yang paling lengkap dan paling canggih dalam pengertian mengandung semua unsur yang ada dalam kosmos, mulai unsur-unsur mineral, tumbuh-tumbuhan, hewan, hingga unsur-unsur khas manusia itu sendiri yang merupakan daya-dayanya yang istimewa. Unsur yang ada dalam kosmos. Dalam konteks puncak penciptaan alam, manusia secara biologis adalah makhluk yang paling lengkap dan paling canggih dalam pengertian mengandung semua unsur-unsur yang ada dalam kosmos, mulai unsur-unsur mineral, tumbuhan-tumbuhan, hewan, hingga unsur khas manusia itu sendiri yang merupakan dayanya yang istimewa. Yang pertama ada daya atomik. Daya atomik yaitu yang mengandung unsur mineral. Yang kedua adalah daya nabati. Daya nabati yaitu yang mengandung unsur tumbuh-tumbuhan, yaitu makanan, tumbuhan, dan berkembang biak. Dan yang terakhir adalah daya hewani. Daya hewani yaitu unsur yang mengandung unsur hewan, yaitu penginderaan dan gerak. Indra batin menurut Ibnu Sina. Daya persepsi terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah daya yang mempersepsi dari luar, yaitu panca indera eksternal, seperti mata atau penglihatan, telinga atau pendengaran, hidung atau penciuman, lidah atau pengecapan, dan kulit atau perabaan. Dan yang kedua adalah daya yang mempersepsi dari dalam, yaitu indera batin, semisal indera kolektif atau indera bersama, common sense, al-hism, al-mustarak. Yang kedua, daya retentif atau al-khayal. Dan yang ketiga adalah daya imajinasi, al-mutkhayilah. Yang keempat, daya estimatif, al-wahmiyah. Dan yang kelima adalah daya memori, al-hafizah. Unsur khas manusia yang tidak dimiliki oleh makhluk lain, yaitu adalah akal. Disebut rasional menurut Kartanegara adalah karena hanya akal yang memungkinkan manusia berbicara dalam pengertian mengadakan komunikasi, mengekspresikan gagasan, dan menciptakan simbol-simbol dalam bentuk kata-kata. Sebuah keputusan yang rasional adalah salah satu yang tidak hanya beralasan tetapi juga optimal untuk mencapai tujuan atau memecahkan masalah.
Menentukan optimal untuk perilaku rasional membutuhkan formulasi diukur dari masalah dan membuat beberapa asumsi utama. Ketika tujuan atau masalah melibatkan membuat keputusan, faktor rasionalitas dalam beberapa banyak informasi yang tersedia. Secara fungsional, akal terbagi menjadi dua daya. Yang pertama, kemampuan kognitif atau teoritis, al-quwah al-alimah. Yang kedua, kemampuan manajerial atau praktis, al-quwah al-amilah. Kemampuan kognitif atau teoritis yaitu manusia dapat mengetahui sesuatu, bahkan lebih jauh dari meraih dan menyusun ilmu pengetahuan. Sedangkan kemampuan manajerial atau praktis yaitu manusia mampu mengelola dan mengendalikan dorongan-dorongan jiwanya yang biasa disebut nafsu. Karena itu, ada yang menyebutnya moral. Manusia dapat meraih dan menyusun ilmu pengetahuan karena melalui kemampuan kognitif atau teoritisnya. Akalnya dapat mengabstraksikan makna, baik dari data-data indrawi yang disalurkan melalui alat-alat indera maupun dari konsep-konsep mental yang abstrak yang diungkapkan lawan bicaranya, baik secara lisan maupun tulisan. Cara akal mengabstraksikan makna dari data-data indrawi adalah dengan mengelompokkan data-data indrawi yang masuk dalam kategori-kategori tertentu, sehingga menghasilkan konsep-konsep yang universal. Adapun kemampuan akal mengabstraksikan makna dari konsep-konsep mental yang abstrak merupakan kemampuan khusus yang hanya dimiliki manusia, tidak oleh hewan manapun. Dengan kemampuan ini, manusia memiliki kemungkinan untuk mengadakan komunikasi timbal balik secara efektif, tidak saja melalui isyarat badan, melainkan juga melalui konsep-konsep abstrak yang disepakati yang disebut bahasa. Walaupun akal memiliki kemampuan manajerial atau praktis untuk mengelola data dan mengendalikan nafsunya, namun hal itu jarang disadari dan didiskusikan karena para pemerhati lebih terfokus pada kemampuan kognitif atau teoritis akal. Padahal kemampuan manajerial atau praktis ini tidak kalah pentingnya. Menurut filosof Muslim, ada 3 macam nafsu. Yang pertama, nafsu syahwat, yang kedua nafsu amarah, dan yang ketiga nafsu rasional. Apabila tidak dikelola secara baik dan diarahkan secara seimbang sehingga pemenuhannya berlebihan dan melampaui batas, maka dalam jiwa manusia akan terjadi kekacauan mental dan akan muncul darinya tindakan-tindakan tercela atau yang biasa disebut akhlak al-mazmumah, baik bagi diri sendiri maupun orang lain. Sebaliknya, kalau dorongan jiwa dapat dikelola secara baik dan diarahkan secara seimbang melalui pertimbangan-pertimbangan akal, maka akan lahir dari diri manusia tindakan-tindakan mulia, yaitu al-akhlak al-karimah. Wahyu adalah sabda atau firman Tuhan yang disampaikan kepada manusia yang menjadi pilihannya, atau yang telah mencapai tingkat kesempurnaannya, disebut al-ihsan al-kamil, yaitu nabi atau rasul, untuk terus disampaikan kepada manusia lainnya sebagai pegangan dan panduan hidup. Tujuan penciptaan manusia sesuai dengan kandungan surat Al-Baqarah ayat 31 yang memiliki arti bahwa dengan daya-daya yang dimilikinya sebagai puncak penciptaan alam, ternyata manusia sebagaimana diciptakan di dalam Al-Quran, diciptakan dengan tujuan untuk menjadi khalifah atau wakil Tuhan di muka bumi. Untuk melaksanakan fungsi khalifah, manusia diberi anugerah oleh Tuhan dengan 2 buah hadiah,
Yang pertama adalah ilmu pengetahuan atau ilmu, dan yang kedua adalah kebebasan memilih atau ikhtiar. Sehubungan dengan itu, pada bab berikutnya akan dibahas akal dan wahyu dalam Islam, terutama dalam perspektif yang terkait dengan hadiah pertama, yaitu pengembangan ilmu pengetahuan. Sekian presentasi dari kelompok 3, kurang lebihnya kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.